Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada Senin malam hari ini, tanggal 27 November 2023. Saya bersyukur kepada Tuhan, kita bersama-sama bersyukur. Karena waktu berganti waktu, hari berganti hari. Saat ini sudah malam, pada Senin malam, minggu depan sudah bulan Desember kita. Banyak gereja-gereja sudah melaksanakan suasana Natal. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Mari komitmen kita sebelum sama-sama kita belum mengakhiri tahun 2023, apa yang harus saudara lakukan selama ini buat Tuhan Yesus? Apa yang sudah kerjakan? Apakah sudah cukup buat Tuhan? Saya katakan saya belum cukup, nggak ada arti apa-apa. Cintanya Tuhan Yesus luar biasa. Oleh karena itu mari kita mencintai Yesus. Kita sungguh-sungguh ikut Yesus. Kita belum cukup. Rasul Paulus katakan semuanya kuanggap sampah karena Kristus. Untuk itu mari kita datang kepada Yesus. Kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biar hari demi hari menjadi impian kita, menjadi kerinduan kita. Hiduplah menyenangkan hati Tuhan Yesus. Mari sebelum kita berbaring tidur, kita datang kepada Yesus. Karena malam ini kita mau baca firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 11 ayat 1 sampai 19. Yesus mengecam beberapa kota karena banyak mereka tidak bertobat, tidak menghargai Yesus, tidak menghargai akan kasih karunia Tuhan. Tapi bagi kita semua, mari sebagai anak Tuhan, kita menghargai akan kasih karunia Tuhan. Kita meresponi dan kita mengikut sungguh-sungguh. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat, kami menyanyikan sebuah pujian ini. Ku datang Tuhan, datang padamu. Amin, haleluya. Sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Ku dengar suara-Mu yang panggil, marilah oleh darah-Mu yang kudus, sucikanlah hidupku Bapa. Haleluya. Sekarang ku datang, amin, haleluya, datang padamu, amin, haleluya. Basuh dan sucikanku di dalam darah-Mu. Ku lemah dan cemar, berilah kekuatan-Mu Bapa. Basuhlah seluruh hidupku agar hidupku kudus. Amin, haleluya. Sekarang ku datang, datang padamu. Amin, haleluya. Sucikan hati saya di dalam darah-Mu, darah-Mu yang kudus, sucikan hidupku Bapa. Terpujilah anugerah-Mu, sempurna kasih-Mu. Amin, haleluya. Ku datang Tuhan, datang padamu. Amin, haleluya. Sucikanlah hati saya di dalam darah-Mu. Sucikan aku Bapa, oleh firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosaku, basuhlah hidupku. Dalam Mazmur 63
ayat 1 sampai 5. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu menyembah kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus-Mu. Haleluya. Sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada yang hidup, bibirku akan memegakan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tangan-Mu demi nama-Mu yang kudus. Tuhan, ku datang Tuhan, haleluya, datang padamu. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang nyala kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Ku datang Tuhan, sucikan mulutku, pikiranku dan hatiku. Sebentar layakan kami malam hari ini untuk baca firman-Mu. Ku simpan firman-Mu dalam hatiku. Ampunilah semua dosaku dan salahku, Tuhan. Kuduskanlah hidupku Bapa. Bawalah aku di dalam kebenaran-Mu sampai ku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam hari ini Kau memberkati kami. Hadirat-Mu Tuhan bersama kami. Aku haus, aku rindu akan Engkau. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu sempurna. Cintanya Yesus amat heranlah, haleluya. Oh heranlah, haleluya. Oh heranlah. Cintanya Yesus amat heranlah, heranlah buat saya. Amin, haleluya. Cintanya Yesus amat heranlah, haleluya. Oh heranlah, oh ya sekarang makan haleluya. Oh Yesus, cintanya Yesus amat heranlah,
sempurnalah Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Kami tidak mau berhenti. Kami mau selalu berdoa kepada Engkau Bapa. Aku haus akan firman-Mu. Aku merindu dengan Engkau. Bawalah aku masuk dalam rencana-Mu sampai aku berjumpa dengan Yesus. Amin. Haleluya. Aku mau selalu memuji nama-Mu. Sempurnalah jalan-Mu, akulah nama-Mu. Oh haleluya Yesus. Aku mau cinta, setia dan taat sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, tuntun hidupku. Rasanya aku tidak mau berhenti berdoa dan bernyanyi. Ingin terus bernyanyi, berdoa. Hatiku rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan. Roh Kudus, tuntun hidupku. Supaya langkah demi langkah aku melangkah di dalam rencana-Mu yang sempurna Bapa. Terima kasih kami percaya hadirat-Mu turun bersama kami malam ini. Terima kasih sementara izin kami membaca firman-Mu. Haus kami akan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya merasakan hadirat Tuhan. Rasanya saya tidak mau berhenti berdoa dan bernyanyi. Saya menangis dengan kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan sempurna. Oh Yesus. Sungguh saya merindukan Tuhan Yesus. Roh Kudus akan membawa kita makin lebih dalam dengan Tuhan. Lebih cinta Yesus. Rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tidak ada kerinduan lain dalam hidup kita. Selama kita di bumi ini, hanya Yesus. Satu-satunya sobat yang setia. Yang tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya. Mari saya mau baca firman Tuhan. Supaya hari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Dalam Matius pasal 11 ayat 20-30. Kita cinta Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala galanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizat. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika Tirus dan Sidon terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu sudah lama, mereka bertobat dan berkabung. Tapi ku berkata kepadamu pada hari penghakiman, tanggunganmu Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Lihat saudara, kalau kita lihat di sini, Tuhan menyebut tempat yang satu berbeda. Artinya begini, Tirus dan Sidon itu dipuji sama Tuhan. Terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah kamu. Sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tapi Korazim dan Betsaida tidak bertobat. Karena perlu saudara ini tahu tempat yang berbeda saudara. Korazim Betsaida itu kota, semua letaknya ada di daerah Danai Galilea. Ya. Tempatnya orang Yahudi saudara ini. Tapi orang Yahudi mereka tidak bertobat saudara. Ini daerah Galilea saudara. Beda dengan Tirus dan Sidon. Kalau Tirus dan Sidon lokasinya itu kota pelabuhan penting di Fenisia. Daerah Laut Tengah. Ini bukan orang Yahudi. Tapi mereka cinta Tuhan. Mereka sudah bertobat kembali kepada Tuhan. Mari kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena nanti menjelang kedatangan Tuhan hanya dibagi dua gereja. Ada disebut kambing. Ada disebut domba. Ada disebut 5 gadis yang bodoh. Ada 5 gadis yang bijaksana. Pertanyaannya, Bapak Ibu masuk di mana? Mohon maaf ini, masuk di kambing atau domba? Atau 5 gadis yang bodoh? Atau 5 gadis yang bijaksana? Mari kita mengikut Yesus. Mari kita deklarasikan, saya ingin menjadi domba Tuhan. Saya tidak mau jadi kambing. Domba hidupnya taat kepada firman Tuhan. Hidupnya cinta Tuhan.
hidupnya di dalam rencana Tuhan. Tapi kalau 5 gadis yang bodoh, betul orang Kristen, membak pelita, tapi dia sembrono, minyaknya habis, saudara. Seenaknya, kalau saudara baca Matius 5, dia tidak tanggung jawab. Dia habis minyaknya, dia minta kepada minyak kepada gadis yang bijaksana. Nggak bisa, saudara. Keselamatan tidak bisa, saudara, seenaknya. Tapi di keselamatan Tuhan berikan laku dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tuhan. Ya, mari kita baca lagi ayat 23. Dan kau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia mati. Karena jika di Sodom dan terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tapi aku berkata kepadamu, pada penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Karena Sodom dan Gomora, dia setelah bertobat, saudara, dia dihukum sama Tuhan, dan dia datang kepada Yesus. Dia bertobat. Tapi ini, saudara, kalau tidak bertobat, jadi intinya kalau tidak bertobat, Kapernaum sama, saudara, di daerah Galilea, saudara. 3 tahun Yesus ada di daerah Kapernaum, di daerah Galilea, ya, supaya mereka banyak bertobat. Kalau tidak bertobat, tidak bisa, saudara. Firman Tuhan berkata di dalam Lukas, saya mau baca Injil Lukas pasal 13. Kalau tidak bertobat, nggak bisa, saudara. Lukas 13 ayat 5 dikatakan, tidak kataku kepadamu, tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu tentu akan binasa dengan cara demikian. Mari sebagai anak Tuhan, saudara semua, mari bertobat. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan dipimpin oleh daging, jangan dipimpin oleh egois kita, tapi mari kita datang kepada Yesus. Seperti Tuhan katakan demikian ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Kenapa maksudnya orang kecil? Orang kecil berarti rendah hati. Mari datang kepada Yesus. Kalau orang pandai, orang bijak, orangnya sombong, tinggi hati. Banyak orang Yahudi, ini Yesus berkata kepada mereka, karena orang Yahudi merasa hebat di ahli Taurat. Kalau saudara pergi ke Israel, saudara, ya, semua orang Yahudi itu wah nunduk sembahyang, apalagi kalau bapak ibu pergi ke tembok ratapan, wow, rasanya betul-betul mereka sok suci, tapi hidupnya tidak melakukan firman Tuhan. Orang ahli Taurat seperti orang Farisi, tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Bahkan mereka tuh tidak menerima Yesus. Sampai sekarang Israel aja tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Tapi mari buat kita semua, kita mau cinta Tuhan. Karena firman Tuhan katakan ayat 26, ya Bapa, itu yang berkenan kepadamu. Kalau kita mau rendah hati, itu berkenan sama Tuhan. Jadi orang kecil artinya, Tuhan, aku tidak mampu. Aku orang tidak berharga apapun. Aku menjadi berharga oleh karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu tawaran Tuhan. Terus berikutnya 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang padanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi hanya melalui Yesus Kristus mengenal Bapa, harus melalui Yesus, karena Yesus adalah Bapa. Yohanes 10 ayat 30 dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Oleh karena tawaran Yesus ayat 28, 29, 30 demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang dan belajar kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini firman Tuhan. Sejarah Injil Matius ditulis oleh Pak Matius Pemuncukai. Dia punya latar belakang pemuncukai itu orang Yahudi. Dan orang Yahudi banyak yang sombong. Banyak orang yang tinggi hati. Dia sok. Dia mana banyak menanggung beban-beban, dia tanggung sendiri. Jadi Tuhan tahu bahwa semua beban tidak bisa ditanggung sendiri, tapi serahkan kepada Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang tidak sudah berat. Jadi ajakan Tuhan begitu mencintai kita semua. Mari setiap kita datang kepada Yesus dengan sikap yang rendah hati. Kita mau cinta Tuhan. Mari jangan seperti mereka seperti Korazim, Betsaida, Kapernaum tidak bertobat. 3 tahun Tuhan ada di daerah Galilea, menginjil keliling kota dan desa supaya mereka bertobat. Dan saya percaya malam ini juga buat kita semua, mari kita mau bertobat. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Karena tidak ada juru selamat lain, hanya Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat. Kita mau datang kepada Tuhan. Cintanya Yesus luar biasa, yang sudah menebus dosa kita. Kita manusia yang tidak berarti. Dulu kita di bawah kutuk dosa. Dulu kita menjadi hamba dosa. Tapi saat ini kita menjadi hamba kebenaran.
kita datang kepada Yesus. Datang Tuhan, datang padamu. Amin, haleluya. Sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Datang Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari kita berjaga dan berdoa. Kita mau datang kepada Yesus dengan sikap yang rendah hati dan bertobat. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Serahkan semua beban berat, problem persoalan kita seperti tawaran Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Janji Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan buat kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, doa saya menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, pelayanan diberkati, apa yang kita kerjakan diberkati. Biar makin hari kita makin cinta Tuhan lebih dalam dan berjalan di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan Immanuel.